anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kakak kelas untuk memimpin doa. Sudah siap gerak doa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi kehadiran. Di sini ada yang tidak berangkat? Nihil Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian waktu untuk literasi atau baca buku seperti biasanya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu punya SBK. SBK-nya itu yang pertama ada tepuk semangat. Jadi, ketika Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat. Semangat. Bisa? Bisa Bu. Nah, ayo sekarang kita akan berdiri. Semangat. Semangat. Ini satu lagi. Ini adalah sebuah permainan. Jadi ketika Ibu bilang angka 1, kalian maju ke depan. Nah, 2, kalian mundur ke belakang. 3, ke kanan. 4, ke kiri. Bisa? Bisa Bu. Nah, kita mulai ya. 3, 4, 2, 1. Nah, jadi setelah kita melakukan speaking tadi melatih apa? Konsentrasi. Selain itu, Daya ingat Bu. nah benar. Jadi speaking tadi dapat melatih konsentrasi dan juga daya ingat kita. Nah, silakan duduk kembali. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Dalam subtema 3 yaitu bersatu kita. Nah, sekarang silakan buka di halaman pertama. Kemudian kalian amati dari gambar dan tulisan tersebut. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian apa yang kalian ketahui tentang naskah tersebut. Nah, hasil diskusi kalian bisa tulis di buku latihan kalian masing-masing. Baik Bu, dipukul kamu? Ya, dipukul nanti di akhir pertemuan. Baik Bu. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 4. Di situ ada sebuah teks yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Nah, kalian bisa membacanya dalam hati atau dengan suara senyap. Kemudian kalian cari kata baku yang ada dalam naskah tersebut. Kalian sebelumnya sudah tahu belum kata baku itu apa? Belum Bu. Nah, jadi kata baku itu biasanya digunakan dalam situasi yang resmi, penulisan atau pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Contoh, misal dalam contoh dari kata baku, misal ada nasihat. Nah, kata tidak bakunya itu nasehat. Nah, kemudian contoh kata bakunya apotek. Nah, contoh kata tidak bakunya apotik, seperti itu. Ada lagi seperti jadwal. Nah, kata bakunya itu jadwal, tetapi contoh kata tidak bakunya ada jadwal, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian baca lagi teks tentang BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Kemudian kalian temukan kata baku apa yang terdapat dalam teks tersebut. Kalian bisa menuliskan di buku kalian masing-masing. Baik Bu. Ibu izin bertanya. Iya. Kan tadi suruh menulis kata baku. Kata tidak bakunya tidak ditulis ya Bu? Iya, kalian cari saja yang kata bakunya saja. Baik Bu. Selanjutnya di halaman 5, di situ ada BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Dan di sampingnya ada kata tanya yaitu 5W dan 1H, seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Jadi kalian menjawab pertanyaan dari BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi yang sesuai dengan teks. Misalnya, siapa BM Dia itu? Seperti itu. Nah, kalian bisa tulis di buku latihan kalian masing-masing. Baik Bu. Selanjutnya, di situ ada ayo mengamati. Jadi ada sebuah teks yang berjudul Beluntas dan juga Keong Sawah atau Tutut. Nah, kalian bisa membacanya dalam hati atau membaca dengan suara senyap. Setelah itu, kalian baca kembali tentang manfaat hewan bagi manusia dan tumbuhan bagi manusia. Baik Bu. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca tentang teks Beluntas dan juga Keong Sawah, di situ kan ada manfaatnya untuk hewan dan juga tumbuhan. Nah, setelah kalian baca, apa yang kalian dapatkan? Banyak Bu.
Banyak ya. Manfaat hewan itu kan ada 5 ya. Cindy bisa tuliskan di depan. Ini tulis semua Pak, cuman beberapa doang. Yang kamu ingat aja dari setelah kamu baca tadi. Nah, terus sekarang manfaat bagi tumbuhan, Ais. Nah, jadi manfaat bagi hewan, bagi manusia itu ada banyak ya. Salah satunya ada kerajinan, sebagai kerajinan dan juga sebagai pupuk organik. Nah, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia, yang paling utama itu sebagai bahan pangan dan juga sebagai bahan sandang. Nah, selanjutnya di halaman 7 di situ ada sebuah tabel. Coba kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Kalian tulis di buku latihan kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian buka di halaman selanjutnya. Di situ ada sebuah gambar. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia itu dinyatakan merdeka. Nah, dengan hal itu, maka rakyat Indonesia berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut dan juga berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas dalam berkarya dan juga menambah wawasannya. Contoh yang mencerminkan rakyat Indonesia sejahtera dalam menikmati kemerdekaan itu kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan juga memperoleh pendidikan. Melakukan pekerjaan seperti berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan dan lain-lain, dan juga berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Nah, di situ kan ada sebuah gambar. Coba kalian amati dan kemudian kalian jawab soal yang ada dalam buku tersebut. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing. Baik Bu. Di sini Ibu ada sebuah gambar dan juga ada sebuah potongan soal. Yang pertama ada gambar. Jadi tujuannya untuk mengingat kembali apa yang kalian sudah pelajari dari awal. Coba ya, kalian yang tahu silakan tunjuk tangan. Yang pertama ada gambar ini. Siapakah tokoh ini? Ya, ya benar. Ya, tepuk tangan buat ini. Yang selanjutnya ada sebuah naskah. Ini sebuah naskah apa? Proklamasi Bu. Proklamasi. Nah, coba Ais bacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Ya, tepuk tangan untuk Ais. Baik, di sini Ibu ada dua naskah proklamasi. Di sini ada sebuah perbedaan. Yang pertama, ini merupakan naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik. Nah, baik, di sini Ibu ada sebuah gambar tentang tumbuhan. Di sini ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa? Ya, silakan Cindy. Namanya beluntas. Nah, menurut kamu fungsi dari beluntas itu untuk apa? Sebagai pagar hidup. Ya, jadi beluntas itu merupakan tumbuhan hidup yang biasanya dijadikan sebagai pagar rumah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada hewan. Yang tahu ini hewan apa? Keong Bu. Keong apa? Keong sawah. Nah, keong sawah biasanya habitatnya di Sawah. sawah. Nah, soalnya Ibu ada sebuah gambar. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, maka rakyat Indonesia berhak untuk melakukan pekerjaan seperti petani, pedagang ataupun nelayan. Nah, gambar ini menunjukkan berprofesi sebagai apa? Nelayan Bu.
nelayan ya, karena dia membawa sebuah jaring. Sebenarnya ini gambar apa? Murid-murid Bu sedang belajar. Ya benar. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, maka rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Nah selanjutnya di sini ibu punya potongan soal, jadi kalian ambil masing-masing maju ke depan. Silakan Cindy. 1 ya Bu? Ya satu aja. 3 Bu. Ya silakan Ais. Nah sekarang coba kalian baca soalnya, dan jika sudah menemukan jawaban silakan tunjuk tangan. Selanjutnya apakah ada yang sudah bisa jawab? Yang sudah bisa jawab silakan maju ke depan. Ya. Coba soalnya dibacakan lagi ke temannya. Soal yang pertama, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Titik merdeka dari segala bentuk penjajahan. Titik setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, yaitu dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Contoh pekerjaan masyarakat di Indonesia pada saat itu adalah contohnya seperti petani, pedagang, dan nelayan Bu. Ya benar, di tangan untuk Ais. Nah selanjutnya Cindy. Siapakah salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan yang menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi? Jawabannya BMD. Ya benar, tepuk tangan untuk Cindy. Kumpulan pembelajaran hari ini adalah kata baku merupakan kata yang digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan biasanya disesuaikan dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, BM Dias merupakan salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan manfaat hewan bagi manusia itu ada 5. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, pupuk kandang, dan juga sebagai penghasil tenaga. Nah kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, yang pertama adalah sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan baku industri, dan bahan pewarna alami. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka bangsa Indonesia itu dinyatakan telah merdeka. Nah, kemudian bangsa Indonesia berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut dan juga berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan kita tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyat mau bersatu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Bu. Nah, jika sudah, silakan untuk ketua kelas berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa dan hati mulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.